Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang J Ternak, kali ini Bang J akan membahas 8 hal kendala yang kadang terjadi pada peternak breeding atau perkembangbiakan. Bisa juga bukan kendala atau istilahnya hal yang tidak menyenangkan untuk peternak breeding atau perkembangbiakan ya. Tujuan dari video ini Bang J bukan untuk menakut-nakuti, tidak, tetapi bagi sahabat-sahabat agar tahulah pengalaman dari apa yang Bang J alami, dan sahabat-sahabat nanti bisa segera mencari solusi. Seperti apa? Ikuti videonya. Oke, langsung saja kawan ya. Jadi dalam beternak memang kambing, baik segala macam peternakan lah istilahnya ya. Karena di sini Bang J yang tentang perkambingan, untuk Bang J akan membahas tentang perkambingan. Jadi ada beberapa hal kendala yang bisa dianggap hal yang tidak menyenangkan. Ini Bang J rangkum ada sekitar 8. Sebenarnya mungkin bisa lebih ya, atau bisa juga kurang, nanti tergantung dari perspektif atau pendapat sahabat-sahabat ya yang berbeda mungkin dengan pendapat Bang J. Jadi yang pertama, kendala yang kadang dihadapi oleh peternak breeding atau perkembangbiakan kambing itu, yang pertama itu kadang ketika kita sudah dapat indukan, sudah membeli calon indukan, indukan kawan ya, atau mungkin yang indukan atau sudah masih diri ya, atau yang masih diri atau masih darah, itu kadang ada menemukan kambing yang susah kawin. Artinya kenapa kok susah kawin? Maksud kambing susah kawin itu begini kawan. Jadi sebenarnya kambing ini sudah birahi, cuman ketika didekatkan dengan pejantan dia tidak mau mah lari. Nah itu kadang ditemukan atau menjadi kendala tersendiri bagi peternak breeding ya, bagian pengembang biakan. Nah di video ini kali ini Bang J tidak akan membahas tentang solusinya. Mungkin nanti akan Bang J buatkan video lagi tentang solusi dari kendala-kendala yang ada pada peternak breeding ini ya. Jadi itu yang pertama. Untuk yang kedua, kadang ada juga kawan kambing yang susah hamil. Ini bahkan ini Bang J pada pengalaman dari tetangga Bang J itu yang punya kambing itu yang susah hamil. Nah, kok bisa begitu? Ternyata kambingnya itu sudah dikawinkan ya berkali-kali tidak hamil-hamil. Nah seperti apa solusinya mungkin nanti akan Bang J buatkan video selanjutnya. Itu ya kendala yang kedua. Untuk kendala yang ketiga, bagi sahabat-sahabat yang breeding itu nanti juga kadang ada kambing yang majer ya, kambing majer atau mandul. Nah dulu di kandang Bang J juga pernah ada itu, tapi ketika masih domba. Dulu kan Bang J memelihara domba, bukan kambing ya, bukan kambing yang dipelihara. Jadi kita itu ada kambing di kandang Bang J itu macer ya. Itu juga kendala tersendiri bagi peternak breeding ya. Nanti apa solusinya diikuti video yang selanjutnya. Yang keempat yang terjadi juga kepada sahabat terutama yang pemula itu kadang kesulitan mengenali kambingnya yang bunting atau yang hamil ya. Itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada Bang J itu yang menanyakan perihal Bang, ini kambing saya sudah keluar ini keluar itu, bentuk perutnya membesar, buntingnya sudah keluar cairan putih, ini bunting apa enggak. Ada juga Bang, kambing saya sudah kawin, ini sudah kawin 3 kali, bunting apa enggak. Itu sering banyak sekali. Jadi jadi Bang J anggap itu juga kendala bagi pemula untuk mengenali kambingnya yang bunting ya. Sebenarnya di ini terkait kambing-kambing bunting sudah banyak di video Bang J itu sudah dibahas ya, tentang ciri kambing bunting dan perihal kambing bunting ya. Nah untuk kendala yang kelima kawan, kadang juga kita menemukan kambing yang susah melahirkan ya. Jadi ada juga kadang kambing susah, bukan hanya manusia saja, kambing
ada yang susah melahirkan ya, meskipun itu kecil tapi kadang ada juga yang susah melahirkan. Tentu itu harus ada penanganan tersendiri sendiri ya. Kalau kambing kita ada yang susah melahirkan ya, tentu kita harus siap-siap kalau kambing kita sudah mau melahirkan, takutnya terjadi hal yang seperti itu ya. Nah, untuk yang keenam, nah kambing kan sudah setelah melahirkan kawan ya. Kambing setelah melahirkan itu kadang ada juga, nah ini menurut Bang J kendala juga bagi peternak ya. Peternak seperti kita tradisional atau yang modern juga kendala ini, kambing yang setelah melahirkan tidak mau menyusui anaknya. Nah, itu ada di video Bang J yang sebelumnya juga sudah dibahas tentang kambing yang tidak mau menyusui anaknya. Nah, tentu ada mungkin berbagai macam faktor ya. Kenapa tidak mau menyusui anaknya juga terkendala, terutama bagi peternak tradisional ya. Sekali lagi di video ini Bang J hanya membahas kendala saja, tujuannya bukan untuk menakut-nakuti sahabat-sahabat yang ingin beternak, tidak. Tetapi paling tidak Bang J memberikan info bahwa nanti kalau breeding seperti ini loh, ada kendala-kendala seperti ini yang akan mungkin dihadapi oleh sahabat-sahabat peternak ya. Karena ada kemarin itu ada yang ya mungkin awal-awalnya hanya melihat indah-indahnya saja dalam beternak, mungkin melihat di YouTube bahwasanya kambingnya melahirkan besar dijual gitu, hanya lihat itu saja, akhirnya mengeluh kepada Bang J atau cerita curhat kepada Bang J. Ternyata sulit juga Bang, ini breeding ini atau beternak mengembang biakan kambing, ternyata setelah dijalani menurutnya itu sulit ya. Tapi memang sekali lagi kalau beternak itu kan memang harus ada jiwa beternak ya, bukan hanya jiwa bisnis saja, bukan hanya jiwa untuk hitungan untung saja, tapi memang harus ada jiwa sukanya kepada kambing ya, sehingga lebih intensif lagi untuk memperhatikan atau merawat kambingnya kalau memang ada jiwa atau rasa suka tersendiri kepada kambing kawannya. Nah, untuk yang keenam tadi kawan ya, yang keenam itu sudah dibahas tadi ya, tidak ada indukan yang tidak mau menyusui ya. Sekarang yang ketujuh kawan. Kendala yang ketujuh itu kadang ada kambing yang mau menyusui, kambing indukan itu sudah mau menyusui kepada anaknya, tapi kadang produktivitas susu dari indukan itu kurang bagus. Akhirnya kalau kurang bagus nanti untuk pertumbuhan cempenya itu juga kurang maksimal. Kadang yang akhirnya kalau dibandingkan dengan kambing yang lain, misalkan di kandang kita ada beberapa indukan yang lahir bersamaan, ada yang satu indukan itu anakannya hanya usia sekitar 1 bulan tapi sudah besar, tetapi yang indukan yang satu yang produktivitas susunya kurang bagus itu kadang sudah usia 1 bulan lebih tapi kadang cempenya atau anaknya itu juga kurang, pertumbuhannya lambat ya, dikarenakan faktor itu produktivitas susu dari indukannya kurang bagus. Nah, untuk produktivitas susu atau hal-hal yang berkaitan dengan susu kambing sudah dibahas juga di video Bang J yang sebelumnya. Tapi kalau sahabat-sahabat masih kurang jelas, nanti Bang J akan juga buatkan video tentang solusi dari kendala-kendala ini ya. Nah, untuk kendala yang terakhir dihadapi dari peternak breeding atau perkembangbiakan itu, yang ini juga fatal sebenarnya ya, mungkin belum rezeki juga kawannya. Kambing kadang lahir indukannya mati kawan. Ada seperti itu berarti memang ya anggaplah itu cobaan atau masih belum rezeki kita ya. Tapi kadang juga ada yang indukannya hidup, anakannya mati. Kita kan sudah nunggu lama-lama, kadang nunggu sampai 6 bulan lahir mati. Nah, itu seperti itu. Jadi ada kendala-kendala yang seperti itu ya, yang akan dihadapi oleh peternak breeding ya. Tetapi sekali lagi kendala-kendala itu tidak
tidak harus muncul, tapi kadang ada terjadi pada kambing kita ya. Nah, tujuan apa buat Bang J membuat konten seperti ini? Agar sahabat-sahabat bisa siap-siap kalau ada kendala seperti itu ya, dan tidak kaget kalau nanti akan ketemu kendala-kendala yang seperti itu. Oke, ini dulu dari Bang J. Semoga bermanfaat apa yang Bang J sampaikan. Kalau dianggap tidak berguna, ditinggalkan saja video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.